Saya Eko Sindarto, saya di depan gedung Galeri Jogja atau Jogja Galeri di depan alun-alun utara Yogyakarta. Ini ada pameran tunggal patung dari pematung Sumbul Pranov yang beberapa kali terlibat dalam pameran kolektif. Kali ini untuk pertama kalinya dia berpameran tunggal. Tema atau judul pamerannya Cute Vacation. Yuk nonton. Halo Bung Sumbul, nah ini ada senimannya ini. Saya mau nonton pameranmu ini. Halo Sumbul, apa kabar? Sip. Sehat. Sehat ya. Nah, ini pameran tunggal perdana. Wah, keren ini. Pameran yang menurutku sangat menarik. Paling tidak dalam bulan-bulan ini di Jogja ada satu pameran tunggal khusus patung. Dikerjakan oleh satu seniman yang sangat serius. Judul pamerannya, tema pamerannya Cute Vacation. Apa yang mendasari dari tema Cute Vacation ini? Sebetulnya untuk secara aku sendiri, aku pribadi juga
melepas kejenuhan dari kerjaan, dari proyek dan sebagainya, kita lebih berkarya. Ini bagian dari vacation kami juga. Vacation, liburan ya. Liburan. Ya, materi liburan dari kerjaan, kita melepas ide dan lain sebagainya dengan di karya kami. Saya melihat karya-karyamu ini menarik karena pertama, nah ini mungkin bisa mulai jalan ini ya. Patung yang secara fisik atau visual pipih atau gepeng gitu ya. Nah, konsepnya opo ini? Bisa bikin patung yang idemu harus pipih atau tiba-tiba pipih kenapa? Sebenarnya lebih mengingat hari ini ya, sangat mungkin lokasi kita sendiri juga terbatas, rumah kita terbatas juga, tempat kita terbatas. Gimana tetap berkarya juga yang masih 3D juga ya, masih 3 dimensi walaupun pipih, cuman kita penempatannya juga harus memperhitungkan itu, kita memperhitungkan tempat dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau sebetulnya, mau nggak mau harus memperhitungkan itu, walaupun sisi lebih ke seni murni ya, materi lebih seni murni ya. Sementara konsep seni patung itu kan 3 dimensi sebetulnya. Karya itu bisa dilihat di semua sisi ya. Itu nggak bertabrakan dengan konsep tentang 3 dimensi itu. Saat untuk aku menimbulkan hal yang baru, kita menabrak pakem-pakem itu sebetulnya, lebih menabrak, gitu. Kita tabrakin aja. Ternyata karya tuh nggak harus kok dilihat dari sisi manapun, walaupun ini masih nuansanya masih kelihatan 3 dimensi ya. Ya, artinya pakem itu kan mungkin bisa saja pakem-pakem yang bisa ketinggalan zaman gitu ya. Mungkin bisa ditabrak itu. Tabrak biar maksudnya hal baru aja, maksudnya kita pasti munculin hal baru. Secara kita ya harus itu kan, kita tugasnya seniman munculkan hal-hal yang baru juga kan. Ya. Sementara ini saya lihat ada karya-karya yang bicara tentang pertama otomotif, yang kedua ini pada sepeda motor ini ya, Vespa skuter lah ya, yang dibibikan, dan kemudian ada nanti bicara soal fauna ya, dunia binatang gitu. Nah, mungkin bisa cerita sekarang yang otomotif. Ini cerita tentang apa ya kalau yang otomotif ini kira-kira? Sebenarnya hal-hal keseharian kita ya. Maksudnya bukan di sini ada hal yang sering kita pakai kayak tas juga, otomotif juga, motor, itu hal yang sering kita temui juga. Saat kita temui sebetulnya susah merespon itu, karena orang pakemnya, motor itu seperti ini kayak gitu loh. Coba aku mencoba itu malah hal yang sederhana yang sering kita pakai, kita deformasi, kita gayakan lah gitu. Ternyata yang menarik juga, ternyata orang respect juga tentang ini kan. Ya, deformasinya di karya-karya patungmu ini kan sakarepe dhewe, sewenang-wenang gitu ya. Karena semau-maunya gitu, karena saya pikir juga tidak banyak yang melakukan pola seperti ini. Sisi yang lain soal warnanya ngejreng, ngepop, ada alasan khusus kenapa? Lebih menyesuaikan itu aja. Tema juga kita harus menyesuaikan untuk warna lebih ceria. Kita misalnya ngajakin orang untuk piknik dan kusem itu kan mungkin kacau juga. Ini yang lihat orang biar ceria juga kayak gitu. Karena temanya vacation ya. Kita melepas kepenatan tuh yang happy lah, makanya kita warna juga ceria kayak gitu. Berarti ini hampir banyak patung yang pakai tas itu ya. Tas ini menyimbolkan ketika bepergian vacation ya. Bawa bekal gitu ya. Sadar kita harus bawa tentengan, walaupun sehari 2 hari ya. Sehari 2 hari mau bepergian tuh mikirnya harus bawa ini, akhirnya sampai
dan gerdel kayak gini. Ya, ya. Nah, kemudian kita lihat karya ini ternyata pameranmu tidak hanya pameran sendiri ya, karena juga melibatkan teman-teman yang diminta, kamu minta untuk bisa berkarya juga pada pameran tunggal kali ini. Ini konsepnya seperti apa? Berawal dari siapa sih aku gitu. Untuk pameran tunggal ya kita lebih meramaikan juga. Ternyata kita punya tetangga seniman juga. Kenapa nggak ambil itu kita biar direspon tetangga yang kebenaran juga seniman juga, kita minta direspon. Ternyata responnya juga bagus juga dari teman-teman, sangat serius untuk respon karya-karya kami juga. Jadi awalnya kamu membuat karya yang satu tipe satu bentuk, dua bentuk visual. Nah, terus kemudian diberikan dan direspon ya. Ini responnya seperti ini ya. Yang masing-masing seniman akan beda-beda sesuai dengan karakter visual mereka ya. Sebenarnya ini ajakan biar untuk acara kami juga meramaikan karya kami juga untuk pameran tunggal. Ya, mungkin menarik, ide menarik karena mereka tidak sekadar jadi objek kan, tapi juga subjek ya. Ini karya siapa? Suryadi ya, Suyamtina. Ini keren juga ini. Karakter karyanya masuk. Terus ini karya Honosun. Respon sama Honosun. Oke. Ya. Ini karya Agus Bagol ya. Nah, dengan apa? Agus Bagol merespon dengan gaya karyanya dia juga. Kaligrafi. Tapi ini dengan huruf-huruf Latin biasa. Tapi teknik siang piknik apa sih? Teknik siang. Oke. Ya, menarik. Artinya tidak hanya visual yang semata-mata itu ya, yang dia maui, tapi ada keterhubungan dengan karyamu ya. Ini Dikeleos. Ini karya Dikeleos. Dikeleos ini juga pernah jadi juara 2 atau juara 3 ya di UOB. Juara 2 UOB kompetisi seni lukis UOB tahun 2017. 18 ya kira-kira. Keren ya, tak mubeng ya. Oke. Ya. Wah, ini ada karya yang masif ini, karyanya si Saptari ya. Charlie Saptari. Ini merespon tapi penuh totalitas nih, karena dia memberi tambahan bentuk fisik. Ada tulisan ini cor ya? Itu cor. Terus ada tulisan wapas itu bahasa Yunani ya. Artinya nelayan, ini gambarkan nelayan. Wapas. Cuman respon teman-teman itu jadi beda-beda. Ini sebagai nelayan, ada yang berserah diri. Cuman judul globalnya sih Cute Hack. Kita merangkul cute. Ya. Kalau ini karyamu sendiri ya? Iya. Ya. Nah, ini jadi orang tahu standar dari finishing karya-karyamu seperti ini, ya. Yang kilap, yang saya kira mendekati perfect gitu ya. Terus kemudian, nah ini ada banyak lagi karya-karya yang awalnya dibuat oleh Sumbul Pranov dan kemudian direspon oleh teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sony Irawan. Ini Sony Irawan. Ini bicara tentang Sumarah. Apa? Berserah diri. Tuhan. Pada Sang Pencipta. Wah, ini karya yang simple, keren, dan dalam langsung ya. Bermakna. Ya. Sumarah. Terus ada seniman ini Vita ya. Vita yang biasa karya-karya rajut, mengekspresikan karya kreatifnya dengan medium rajut, material rajut.
ini seperti ini akhirnya yang dia bikin. Terus kemudian siapa ini? Ini Arif Eko Saputro. Oh, grafis ya? Grafis. Iya oke. Yang grafis. Oh, dari Jakarta. Ini nggak semua dari Jogja juga. Oh. Walaupun lainnya dulu tetangga juga. Jadi ya kita ajak. Pilihan senimannya berdasarkan apa kira-kira? Boleh kedekatan aja. Kedekatan emosional ya. Iya. Lebih kedekatan. Atau ada pertimbangan biar kaya materialnya? Enggak juga. Maksudnya hampir ini teman-teman yang ini walaupun yang Jakarta kita sering datang ke studio, jadi ya paling tidak yang dekat itu, kita yang kenal juga ya udah kita ajak. Dan ternyata responnya beragam ya? Responnya selain beragam serius. Iya betul. Ini Vita juga keren ini karyanya. Iya. Jadi keren. Jangan-jangan malah melebihi karya biasanya tuh ya. Iya. Saat dikasih media jadi beda juga. Ini Hendra Priyadani ya. Wah ini juga ini asik nih. Nah ini beda dengan bentuk dasar yang kamu berikan ya. Iya, ini ada tambahan bunga-bunga. Nah ini secara teknis gimana? Oh, ini dia punya objek juga ini. Nah, kita yang nempelin juga. Oh. Terus direspon lagi kembali lagi ke siapa? Hendra. Nah, jadilah ini terus habis Hendra itu selesai ya Hendra Pelanggan selesai itu kita finishing dari kita. Oh, kemudian coloringnya, pewarnaannya dia sendiri. Pewarnaan dari Pelanggan. Iya. Sesuai dengan karakter dia ya. Jadi beberapa kali pulang. Ini misalnya dari aku ke sana, terus dia respon dan sebagainya, kita tempelin ini juga. Ini dari sana juga, terus balik ke sana lagi, sana lagi, terus dicat sama. Iya. Oh gitu prosesnya. Terus ini ada paling nggak 3 lagi yang menarik nih. Ini karya Ludi Astragis yang beberapa tahun lalu pameran tunggal ya di sini. Iya. Ini juga dia merespon dengan sebegitu rupa ya. Iya. Ini kan jelas bikinan dia sendiri ya. Responnya dia. Ini seperti kulit semangka ya. Nah proses seperti ini sama dengan Hendra tadi. Kamu juga ini bolak-balik ke tempatmu? Ini aku kasih dia 2 bulan sebelum pameran, direspon, udah balik kita clear aja, nanti ke finishing kami. Oh oke. Ya. Terus, nah ini ada lagi nih karya Made Widya. Lampung. Nah ini juga. Iya. Surprise juga ini ya? Serius dia. Dikasih baju? Respon baju, ya. Kulitnya di efek juga. Oke, kulit. Ya. Rambutnya di. Oh iya, ini beda dengan asli yang kamu bikin ya tadi. Direspon dia direspon. Wah ini nggak main-main ini. Iya. Keren. Sampai diberi sepatu ya. Sepatu. Oke. Cuman karya dia kan juga kayak gini hampir. Kayak kulit. Iya. Jadi manis juga. Jadi manis. Betul. Terus ini lagi, nah ini juga salah satu karya respon yang Dadi Setiadi ini. Ya. Dadi Setiadi. Ini juga keren ini. Seolah keramik ya. Dia berusaha memasukkan ornamen-ornamen dari dinasti mana-mana. Di Cina ya. Iya, dinasti Cina tapi beda-beda generasi ini, dinasti ini akan beda dari dinasti yang ini akan, kalau di Cina sendiri nggak mungkin ada ini. Apa ini? Ya. Ini artinya dia tetap studi tentang keramik di Cina, tapi kemudian bikin imajinasi sendiri ya. Jadi saat ditabrakin jadi kontemporer. Ya. Tapi begitu kita lihat sekilas, oh ini keramik ya, keramik Cina klasik ya. Ya. Dan ternyata ya memang ini dia memahami karakter tentang itu ya keramik ya. Keramik juga dia. Ya.
Tampaknya belakangnya juga ini ya. Oh, serius. Iya. Belakangnya ini benar-benar ornamennya Dadi Setiadi sebetulnya. Naga versi Dadi Setiadi. Iya. Ornamennya akan beda karakter sebetulnya kalau dilihat. Iya. Wah, sayang malah nggak dapat lighting nih. Ya. Oke, kita menuju ke ruang lain ya. Tentang persiapan pameran ini, sebetulnya apa yang kamu pikirkan ketika mau berpameran tunggal di Jogja Galeri, ke ruangan seperti ini, dan karya-karyamu karakternya seperti apa gitu? Benar. Bagaimana? Itu penting banget. Persiapan itu harus kita lihat ruangan itu sangat penting. Jadi nggak sekedar bikin karya dipasang. Ternyata perlu pertimbangan juga untuk menguasai ruangan tuh harus ada sentuhan-sentuhan. Mungkin ya diperhitungkan sebelum pameran, jadi nggak sekedar banyak karya, tapi kadang nggak mewakili. Ini karya ini kan nggak banyak juga, cuman penataannya enak, jadi orang masuk itu juga ke bawah oh vacation itu seperti ini, kayak gitu. Itu sangat penting memperhitungkan itu. Ya, tema-tema karyamu ini sebetulnya sudah tergarap untuk karya-karya sebelumnya yang jauh sebelum pameran tunggal ini, atau tiba-tiba saja temanya vacation? Vacation sebenarnya bawaan dari karya sebelumnya ada beberapa, ternyata itu menarik dari kami, menarik bagi saya pribadi untuk sebuah pameran tunggal. Jadi ada beberapa karya sebelumnya seri vacation juga, akhirnya menjadi judul besarnya lah, Cute Vacation itu. Berawal dari seri karya keseluruhan. Ini kira-kira tema vacation akan masih cukup nyaman untuk dilanjutkan? Kayaknya masih menarik. Masih menarik. Masih banyak ide ya. Masukan di situ, Pak. Dan ide masih banyak ya. Iya. Iya. Atau mungkin juga relevansi dengan situasi yang sekarang. Orang butuh healing. Nah, itu penting juga. Nah. Itu sedikit riset, orang tuh sekarang kayak penat banget, keriuhan, kerjaan dan sebagainya. Ngopo toh Kak, harusnya sempetin lah liburan, sempetin lah itu vacation ya. Itu sangat menarik, itu sangat asik. Oke, terus ada rencana apa pameran setelah pameran ini? Untuk pameran ini berlanjut. Sebetulnya sih ada beberapa jadwal juga, untuk pameran. Pameran ini mau diputer? Ini dikelilingkan? Roadshow ya. Oh. Roadshow untuk berlanjut ke Jakarta sama ke kota lain lah. Oke. Sip. Selamat ya untuk pamerannya. Oke, makasih.